Sebelum dunia ada, Yesus telah ditentukan. Ikuti kronologi kutuk Allah terhadap iblis di Taman Eden. Allah Maha tahu manusia akan berbuat dosa. Dari semula, Yesus adalah rancangan Allah Bapa sebagai jalan penebusan dosa itu di kayu salib. Iblis dikutuk Allah di Taman Eden. Inilah yang disebut kutuk dosa. Saat waktu kegenapannya tiba, Allah mengutus Yesus untuk mencabut kutuk dosa itu. Tujuan Allah, Yesus menjadi jalan, pintu, pengantara, pendamai, imam, dan gembala. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus menebus kutuk dosa di kayu salib untuk menggenapi kutuk hukum Taurat. Upah dosa adalah maut. Yesus menebus kutuk dosa kematian menjadi berkat kehidupan bagi kita lewat Dia sebagai jalannya. Lah, kok malah iblis yang merancang penyaliban Yesus? Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah, sebab ada tertulis, Ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Allah memberitahu Yesus dengan jelas tentang penyalibannya. Kita akan melihat 4 bukti penyaliban Yesus adalah rancangan Allah, firman Allah, firman Yesus, tulisan rasul, dan nubuat Allah. Penyaliban Yesus adalah rencana mahakarya Allah Bapa, dan oleh karena ketaatan Yesus sebagai anak yang mengasihi Bapa. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa membebaskan engkau dan berkuasa juga menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu Dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkan aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini." Nubuat penyaliban di Taman Eden. Saat Allah mengutuk iblis akibat dosa, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Ini adalah rencana nubuat Allah yang pertama tentang penyaliban Yesus. Keturunan perempuan artinya anak manusia, meremukkan tumit artinya kaki Yesus dipaku di kayu salib. Sejak kutuk Allah kepada iblis di Taman Eden, iblis digiring untuk menggenapi kutuk Allah itu ribuan tahun kemudian. Dan di salib itulah iblis dihukum. Yesus menyelesaikan apa yang menjadi kehendak rencana Bapa. Memahami inilah Paulus menuliskan, "Tetapi aku sekali-sekali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia." Yesus tahu Dia diutus Allah Bapa untuk disalibkan. Ketaatannya menjadikannya ditinggikan.
Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Yesus 100% tahu rencana Bapa ini, bahwa dia akan diutus untuk menebus dosa lewat disalibkan. Dan ketaatan Yesus kepada rencana Bapa tentang penyaliban inilah yang membuat Yesus ditinggikan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Inilah yang disebut mahakarya rancangan Allah akan penebusan dosa. Dia, Yesus, yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Dengan Yesus menebus hukum Allah akan dosa ini, tentulah penyaliban Yesus ini jelas bagian rencana Allah, bukanlah rencana atau keinginan iblis. Iblis digiring untuk melaksanakan rencana Allah. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Artinya semua yang dilakukan iblis adalah sesuai rencana Allah. Digiring Yesus untuk menggenapi, mengeksekusi kutukan Allah terhadap iblis. Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Lihat nggak, Yesus menggiring iblis untuk menyalibkannya. Darah Yesus yang tertumpah itu yang akan meremukkan kepalanya di kayu salib, menggenapi kutuk Allah di Taman Eden tadi. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Sekali lagi, itulah sebabnya Paulus mengatakan salib itu adalah kemenangan, bukan kekalahan. Iblis tidak punya kuasa sedikit pun untuk menyalib Yesus yang adalah Tuhan, kecuali atas seizin Allah, ditujukan untuk menggenapi kutukan Allah di Taman Eden tadi, yakni kutuk hukuman terhadap iblis. Nubuat kedua di Taman Eden tentang kasih, salib, dan darah. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Itulah sebabnya Yesus disalib telanjang, ditutup dengan sehelai kain sebagai simbol mengingatkan dosa Adam pertama di Taman Eden. Namun demikian pun dalam keadaan Adam dan Hawa berdosa, kasih Allah tersirat jelas memberikan pakaian untuk menutupi ketelanjangan mereka. Sama seperti kita, darah Yesus menutupi ketelanjangan kita. Seperti kulit binatang yang dikenakan Allah ke Adam dan Hawa, darah Yesus menutupi ketelanjangan kita akibat dosa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Penyaliban Yesus adalah rencana rahasia Allah sejak Taman Eden. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Allah merencanakan penyaliban Yesus ini dengan sangat rahasia, agar iblis tidak tahu bahwa Yesuslah anak manusia itu, keturunan perempuan yang akan meremukkan kepalanya sesuai kutukan Allah di Taman Eden tadi. Hikmat kebodohan iblis tidak tahu Yesus itu Tuhan, karena iblis di bawah kutuk. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Dari semula Yesus tahu akan rencana penyaliban, dan oleh karena kasihnya, Yesus taat melaksanakan apa yang menjadi kehendak Bapa. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa.